Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita pada pagi hari ini, di hari Minggu, di minggu terakhir di bulan Agustus, kita sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar benar-benar dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagai kami ada, ini semata-mata bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini, di hari Minggu, di hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita, di hari Sabat Kudus Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama, walaupun saat ini masih melalui online ini Tuhan, dan biarlah kami yakin dan percaya, Roh Kudus-Mu tidak membatasi kami untuk dapat bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu. Biar hanya kemuliaan-Mu saja nampak di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah pada pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan yang akan kita bahas, kita melanjutkan akan renungan firman Tuhan untuk bulan kemarin, ya, bulan Juli. Kami mengambil dari instruksi dari Bapak Gembala senior kita, Bapak Suryadi, yaitu untuk mengikuti daripada firman Tuhan yang diadakan dari pusat, ya. Jadi untuk bulan Juli kemarin kita sudah belajar mengenai jangan menyerah, jadilah pemenang. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan datang kepada kita semua, yaitu dengan tema tekun berdoa, ya. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini di bulan Agustus, di minggu yang terakhir, dengan tema tekun berdoa, ya. Kita akan mengambil ayat yang menjadi ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita, kerinduan daripada Rasul Paulus, ya, kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Dia tatkala menulis surat ini, ya, menulis Alkitab ini, dia banyak hal terhalang untuk menemui jemaat yang ada di Roma, ya. Dan pada pagi hari ini kita akan ambil di Roma 12 ayat 11 sampai 12, ya. Ini adalah ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita, ya. Sambil menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan yang mungkin mendengar dari rumah, ya, maupun di tempat ini, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita hormati akan firman Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa yang begitu sulit, di masa-masa pandemi yang saat ini belum berakhir, saat ini biarlah kita, ya, kerajinan kita jangan sampai kendor. Biarlah roh kita terus tetap menyala-nyala
ya, dan layanilah Tuhan, ya, dalam situasi kondisi apapun. Seperti Rasul Paulus, ya, rohnya terus tetap menyala-nyala, berkobar-kobar dalam memberitakan Injil. Bahkan dilanjutkan, kita sebagai anak Tuhan di masa sulit, di masa yang saat ini sedang terjadi, ya, kita harus tetap bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Karena di surat Rasul Paulus juga di kitab Filipi pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, ya. Kenapa kita bersukacita? Karena kehidupan kita ada pengharapan, ya. Karena di Yeremia pasal 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ya, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, di masa-masa yang seperti ini, mari kita terus, selain roh kita terus tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan, kita harus tetap bersukacitalah, ya, tetap bersukacita, ya, karena itulah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan selain kita bersukacita, kita harus kita harus sabar, ya, sabar dalam kesesakan, sabarlah dalam kesesakan, ya. Kecuali kita harus bersukacita, kita juga harus sabar, karena sukacita dan kesabaran adalah buah daripada roh, ya, buah daripada roh. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh roh, saya yakin dan percaya buah-buah roh ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ya. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, di minggu hari Sabat, hari kudusnya Tuhan, hari yang luar biasa, ya, kita akan membahas tentang tema yang sungguh dahsyat luar biasa, tentang tekun berdoa, ya. Berdoa dengan tekun adalah berdoa setiap waktu, menjadikan doa sebagai gaya hidup. Bahkan dikatakan doa merupakan nafas hidup kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, saya yakin dan percaya, kita harus senantiasa berdoa. Puji Tuhan. Dan kita akan belajar tentang apa arti tekun. Tekun kalau bahasa Ibraninya atau Yunaninya yaitu spudi atau hupumone. Kalau bahasa Mandarinnya ciayu, yang artinya sungguh-sungguh, bergerak cepat, setia, sabar, tabah, pantang menyerah, tidak bermalas-malasan. Ya, itu arti daripada tekun. Dan arti daripada doa, doa artinya komunikasi. Ya, orang percaya kepada Allah dalam berbagai aspek. Ya, jadi dalam berbagai situasi dan kondisi, sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita harus tetap berdoa. Puji Tuhan. Karena mengapa kita harus berdoa? Ya, karena doa adalah merupakan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan Yesus. Karena di 1 Tesalonika 5:17 di sana dikatakan tetaplah berdoa. Ya, bahkan di Lukas 18 ayat 1 Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya tidak jemu-jemu? Yaitu kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah satu-satunya yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak dimuliakan, yang layak diagungkan dan ditinggikan. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari, ya, doa merupakan gaya hidup setiap kehidupan kita. Doa merupakan tanggung jawab setiap kita orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Puji Tuhan. Ya, kita pada pagi yang indah hari ini, kita akan belajar tentang 4 hal, yaitu lewat ketekunan berdoa, ada berkat yang luar biasa untuk kita semua.
Ya, jadi ada 4 hal. Ya, kalau minggu kemarin atau minggu hari ini gitu ya, hamba-hamba Tuhan sudah mengajar akan kehidupan kita. Ya, kita harus benar-benar saat ini fokus hanya pada Tuhan Yesus. Fokus hanya pada Allah yang kita sembah. Mari kita terus tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Dia saja. Karena hanya Dialah Allah satu-satunya yang dapat menolong, yang dapat melindungi, yang dapat menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar secara cepat. Karena waktu terus berjalan, waktu terus begitu cepat, karena kita melalui online ini kita tidak boleh berlama-lama gitu ya, tetapi kita akan terus, yang penting kita mengerti ya, walaupun nanti yang saya sampaikan kurang dimengerti, nanti hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan, dapat mengajar tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. 4 hal lewat ketekunan berdoa. Yang pertama, lewat ketekunan kita berdoa, kita sedang membangun hubungan yang erat atau yang karib atau yang intim dengan Bapa di sorga. Yaitu lewat ketekunan kita berdoa, kita sedang membangun. Kalau bahasa kerennya relationship, ya, kita sedang membangun hubungan yang erat, hubungan yang indah, hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan. Banyak contoh yang hidup bergaul dengan Tuhan, yaitu seperti kehidupan Nuh. Kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian pasal 6 ayat 9, bahkan kehidupan daripada Henoh, Kejadian 5 ayat 22, bagaimana Henoh bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Bahkan Raja Daud, ya, kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 25 ayat 14, itu Mazmur Daud sebagai raja, ya, dia tetap hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dia tetap hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya dalam doanya, waktu Daud mengalami kesesakan pada waktu itu menghadapi musuh yang begitu besar, di 2 Tawarikh 22 ayat 7 di sana dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saya yakin dan percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan melalui kuat kuasa darah anak domba, pengampunan Kristus di Golgota. Jadi kita sebagai anak Tuhan, mari ya, kita terus tetap semangat, terus tetap bergairah dengan sungguh-sungguh dengan doa. Karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah senjata kita. Doa adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Puji Tuhan. Itu berkat yang pertama, lewat ketekunan kita berdoa, membuat hubungan kita, membuat hidup kita semakin erat, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, lewat ketekunan kita berdoa, berkatnya adalah membuat kita dapat semakin mengenal, ya, semakin mengenal Bapa kita, ya, kita semakin mengenal Bapa kita. Karena di 1 Korintus 8 ayat 3 di sana dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ya, saya yakin dan percaya orang yang mengasihi Allah hidupnya pasti ada dalam doa, ya. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah, ya. Saya yakin dan percaya sidang jemaat yang ada di tempat ini, khususnya GGP Mazmuria, saat ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu tekun berdoa, Bapak Ibu dikenal oleh Allah. Bahkan di Hosea ayat 6 ayat 3 di sana juga firman Tuhan berkatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh, ya, mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim.
yang mengairi bumi. Ya, mari kita untuk mengenal Tuhan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat mengenal siapakah Allah kita. Ya, betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Siapakah kita ini? Ya, tanpa Yesus siapakah kita ini? Tanpa pengorbanan Yesus di Kalvari, siapakah aku ini? Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mengimbau kita semua. Ya, mari melalui lewat ketekunan kita berdoa. Selain kita membangun relationship atau membangun hubungan yang erat, yang akrab, yang intim dengan Tuhan, kita akan membuat kehidupan kita akan semakin mengenal Bapa lebih dalam lagi. Ya, karena ada peribahasa katakan tak kenal maka tak sayang. Ya, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang setia berdoa, yang tekun dalam doa, dalam setiap waktu, dalam situasi kondisi apapun, kita terus tetap setia berdoa. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, tatkala kita berdoa, ada kekuatan baru. Kita bersekutu dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada urapan yang baru. Makanya firman Tuhan katakan di Ratapan 3:22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tatkala kita menyapa ya Aba ya Bapa, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maka rahmat Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan disegarkan, kehidupan kita akan diberkati dengan luar biasa, dengan berkat-berkat rohani. Puji Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, lewat ketekunan kita berdoa, membuat hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, membuat hidup kita akan semakin serupa dengan Kristus. Karena di 2 Korintus 3:18 di sana dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Ya, tatkala hidup kita lewat ketekunan berdoa, membuat hidup kita serupa, segambar dengan Kristus. Ya, maksudnya segambar serupa dengan Kristus, yaitu kepribadian kita, watak kita, kelakuan kita. Kita bisa diubahkan, yang jahat menjadi baik, yang tidak setia menjadi setia, yang tidak semangat menjadi semangat, menyala-nyala. Karena firman Tuhan katakan, Mazmur 105:4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tatkala kita berdoa mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, luar biasa. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, betapa pentingnya, betapa sangat pentingnya di akhir-akhir zaman ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Melalui ketekunan kita berdoa, hidup kita akan serupa, segambar dengan Kristus. Karena Kristus sudah memberikan keteladanan yang luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, ya, ketekunan Tuhan Yesus tatkala dia bergaul erat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dia memberikan keteladanan yang luar biasa dalam doanya. Kalau Bapak Ibu baca di Markus 1:35, pagi-pagi benar, hari masih gelap, Tuhan datang berdoa, memuji menyembah Allahnya, menaikkan syukur atas segala kebaikannya, atas segala anugerah penyertaan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, saat ini, ya, bangkitkan rohmu, bangkitkan roh doa. Dan saya bersyukur
Kemarin GGPLI mengadakan doa puasa untuk bangsa. Ya, saya bersyukur ya ada 150 lebih. Dia tergerak masuk dalam kegerakan Allah dalam doa dan puasa. Dan yakin dan percaya melalui doa dan puasa ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi amanat agungnya, untuk menggenapi akan janji-janjinya untuk kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, mari kita terus tetap tekun berdoa. Ya, hal yang keempat, hal yang terakhir, lewat ketekunan kita berdoa, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita semakin dekat. Karena di Mazmur 62:2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, saat ini di akhir-akhir zaman ini, situasi kondisi tidak semakin membaik. Situasi dan kondisi semakin sulit, semakin sukar. Kepada siapakah kita berlindung? Kepada siapakah kita minta pertolongan? Kepada siapakah kita minta kekuatan? Ya, hanya Dia Allah satu-satunya. Tuhan tidak sejauh doa kita. Ya, kita harus senantiasa sekali lagi berdoa, ya, karena melalui ketekunan kita berdoa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, kalau Bapak Ibu ingin tenang, Bapak Ibu ingin bahagia, dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, karena hanya Dialah Allah satu-satunya. Mari kita fokuskan kehidupan kita, karena Yesus adalah fokus penyembahan kita. Yesus adalah fokus doa-doa kita. Hanya Dia yang bisa memberikan jalan keluar. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan hidup kita. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari ketiga 4 hal ini kita akan terus tetap semangat dalam berdoa, tetap semangat walaupun mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya, untuk menutup daripada renungan firman Tuhan. Ya, ada contoh seorang yang luar biasa, ya. Kita akan mencontoh ketika lahirnya Samuel, ya. Bagaimana kisah lahirnya Samuel, ya. Elkana mempunyai seorang istri 2, ya, Penina dan Hana, ya. Penina mempunyai anak, tetapi Hana mandul, ya, tidak mempunyai anak. Ya, ini menjadi masalah yang begitu berat untuk Hana. Ya, mungkin tidak mungkin, ya, namanya mandul tidak mungkin punya anak. Ya, namanya mandul tidak mungkin punya keturunan. Tetapi karena kegigihan, ketekunan daripada Hana, apa yang terjadi? Ya, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, begitu dia rajin berdoa. Tatkala waktu itu, ya, pada zamannya Elkana seorang Efraim ini punya istri Hana, itu yang menjadi imam yaitu Imam Eli. Ya, itu setiap tahun, ya, keluarga ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, dan waktu seperti itulah, ya, walaupun Hana selalu disakiti oleh Penina. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-6 sampai 7, ya, ini di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28, itu, ya, bagaimana
Penina sering menyakiti hati daripada Hana, ya. Tetapi bagaimana seorang yang tekun, ya? Orang yang tekun adalah orang yang tetap semangat. Orang yang tekun adalah tetap pantang menyerah, karena dia tahu bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, apa yang terjadi tatkala dia berdoa? Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-12, ya, ayat 26, ayat 27, bagaimana Hana terus-menerus dengan tekun berdoa meminta anak supaya dia mempunyai keturunan. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya ya setahun kemudian Hana mempunyai anak, dan anak itu diberikan nama Samuel. Ya, jadi mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami permasalahan yang begitu berat, yang tidak mungkin terjadi, ya, yang mustahil. Tetapi mari kita imani bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mukjizat Tuhan masih ada. Kuasanya tidak pernah berubah. Jadi tatkala Bapak Ibu mengalami masalah, mengalami jalan buntu, ya, mungkin di depan ada jalan buntu, di kanan, kiri, belakang jalan buntu, tetapi di atas masih ada jalan untuk kita. Ya, mari kita contoh ketekunan daripada Hana, ya, yang walaupun mungkin Tuhan sudah menutup kandungannya, tetapi tatkala dia terus-menerus, walaupun banyak himpitan, banyak tekanan, disakiti, ya, oleh Penina, tetapi dia terus-menerus berharap mengandalkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, melalui ketekunan dia berdoa, kuasa doa mengalir. Ya, sehingga apa yang dirindukan seorang anak itu terjadi luar biasa. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, mari kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini, khususnya di masa-masa yang masih pandemi ini, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin mengenal Bapa dengan sungguh-sungguh. Mari kita semakin membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena ini yang bisa kita kerjakan untuk kita, supaya kita tetap kuat, kita tetap semangat, ya, melalui ketekunan berdoa ini. Puji Tuhan, mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah melalui perenungan singkat pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita, untuk membakar semangat kita, untuk terus tekun berdoa, untuk terus tetap berdoa, untuk harus berdoa, ya, harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Jangan kita berhenti tatkala doa kita tidak dijawab, ya, tetapi mari kita terus tetap maju. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini, ya. Jangan sampai di sini saja. Mari kita sebagai anak Tuhan di setiap waktu, kapanpun, mari kita terus tetap berdoa, tetap bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu akan menjadi berkat untuk kami semua. Ada 4 hal yang harus kami lakukan, ya Tuhan, melalui lewat ketekunan kami berdoa. Kami akan semakin membangun hubungan yang erat, yang intim, yang akrab dengan Bapa. Kami akan semakin membuat kami mengenal akan Engkau, mengenal Bapa yang sesungguhnya, mengenal Tuhan Allah kami, dan melalui lewat ketekunan kami berdoa, membuat hidup kami semakin serupa dengan Kristus, bahkan membuat kehidupan kami semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan telah berikan pencerahan untuk kami, dan biarlah Tuhan akan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan lebih lanjut Roh Kudus akan terus tetap berkarya dalam kehidupan kami. Puji Tuhan,
Ini Tuhan doa kami, sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah lebih lanjut Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, mari ya saat ini Bapak Ibu, ya kita harus tetap memakai aturan pemerintah, memakai protokol kesehatan, ya kita harus tetap memakai masker, ya kita harus rajin mencuci tangan, ya dengan sabun pencuci, ya bahkan kita harus menjaga jarak. Kita harus mengurangi mobilitas supaya kita terus tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin melalui renungan firman Tuhan di GKP Mas Mulia Bakat 4 ini merasa diberkati, yang mungkin bisa membantu untuk kelancaran daripada pekerjaan Allah yang ada di GKP Mas Mulia Bakat 4, Bapak Ibu bisa menulis di link ini, ya bisa transfer mungkin melalui BCA atau berkat terpuluhan apapun yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk dapat memberkati gerejanya, supaya gerejanya terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, akan hamba-hamba Tuhannya akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu pengumuman yang dari saya, dan terima kasih ya untuk multimedia yang telah menyediakan alat ini dengan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk jemaat yang terus tetap setia mengiring Tuhan. Saya yakin dan percaya persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk gereja Tuhan yang luar biasa. Bahkan Ibu Gembala, keluarga, biarlah semakin diberkati, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu atas Sebat Kudus Tuhan ini. Mari kita akan bangkit berdiri, mari kita akan berdoa kembali, mari kita akan arahkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami memberkati setiap jemaat-Mu, kami memberkati para majelis, kami memberkati para aktivis, kami memberkati gereja-Mu, GKP Mas Mulia Bakat 4, biarlah terus tetap bersekutu, bersatu dan menjadi satu, dan terus salam Mas Mulia menjadi semangat kami untuk terus tetap maju di dalam Tuhan. Memberkati Ibu Gembala dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya di Bakat 4, Tuhan berkati dalam kesehatannya, anak, cucu, menantu, semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Juga memberkati para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini sudah mempersiapkan khususnya untuk multimedia, yang sudah mempersiapkan untuk berlangsungnya Zoom melalui kebaktian ibadah ini. Walaupun mungkin kami saat ini belum secara tatap muka, tetapi harus melalui online, melalui video ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati gereja-Mu, berkati lingkungan kami yang ada di tempat ini. Kami melepaskan berkat kesejahteraan biarlah ada di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Salam Mas Mulia. Yes, yes. Maju terus.